Selanjutnya yaitu sambutan dari Dewan Pembina yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Dini Yudhani Nazir APDAK dari Dinas Perpustakaan dan Kearifan Provinsi Riau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungai Siak dari dalam tempat anak mengizinkan izinkan saya mengucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kepada Allah sudah masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruangan yang ini Pak apa nih dari Pak Tanto. Selamat dan salam pada imam kita Nabi besar Muhammad SAW mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mendapat di akhir yaumnya ini ya Rabbi. Yang terhormat Ketua EKP Pusat Pak Arief Firman Nugraha. Saya ketemunya pada suatu perpustakaan di tahun 2023 Pak, Bapak sebagai narasumber waktu itu. Ya, yang terhormat Pak Dr. Mardian Kemanan, anggota DPRD Provinsi Riau, Komisi 1. Saya Komisi 5 ya Pak ya, kalau nggak kita ketemu Pak. Eh, yang kedua, ya, ya, yang terhormat eh, saya dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial, dan teman-teman dari ya, teman saya dari Dinas Ada Kasipan yang hadir pada kesempatan ini, dan terhormat Ketua IKAPI yang baru dan yang lama selalu bersinergi beserta jajaran yang hadir pada kesempatan ini, dan teman-teman penggiat literasi yang hadir. Tentunya cincin puan-puan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Tentunya terima kasih Mas kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearifan di ikut sertakan, karena yang harus diikut sertakan ya Pak Ade ya, karena ini harus berkolaborasi gitu. Sebenarnya seperti ini Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Adil ini sudah memang itulah kejadian kondisi daripada literasi secara nasional. Nah, kalau kita berbicara tentang indeks pembangunan literasi masyarakat kita, itu secara nasional itu 69 ya Pak ya, 69 rata-rata. Nah, Provinsi Riau di tahun 2023 70,98. Namun di tahun 2024 ini yang lebih juga keluarnya di 2024 itu 66,8. Nah, terjadi penurunan. Dan kita melihat faktor memang yang mempengaruhi presiden di melakukan secara detail oleh para analis berarti berpengaruh pada berikutnya perpustakaan yaitu umum khusus dan lainnya, kemudian aksesnya ini bisa diakses oleh pustaka, jumlah SDM pustakawannya, kemudian juga koleksinya, dan tentunya ini sangat mempengaruhi untuk memberikan berbagai penggunaan suatu bahasa ini. Nah ini yang menjadi. Nah ini sengaja akan sampaikan mungkin meskipun Pak Mardianto tidak di Komisi 5, tapi bisa berbisik-bisik dengan teman-teman Komisi 5. Nah, bagaimana kita meningkatkan literasi di Provinsi Riau, kita bicara secara Provinsi Riau. Sementara untuk pengadaan bukunya saja nggak sampai 200 juta Pak. Ya kan? Nah, itu berarti itu setiap tahun. Jadi untuk buku yang tersedia sekarang ini di perpustakaan Sumatera ya, yang perpustakaan rujukan provinsi itu 67.000 judul dengan 320 eksemplar. Yang per tahunnya hanya dapat penambahannya sekitar 200, di bawah 200 gitu. Jadi bagaimana kita, sementara perkembangan zaman ilmu itu semakin diperbarui terus. Jadi
Karena yang datang itu, saya sudah baca ini kok, sudah terbaca, jadi untuk datang itu ya tentu ada sesuatu yang baru yang mereka dapati. Nah ini mungkin perlu juga. Kalau secara sarana dan prasarana, siapa yang tidak tahu perpustakaan Semarang AS, salah satu perpustakaan termegah di Asia Tenggara, yang sarana dan prasaranya itu representatif, sangat malah sangat representatif. Apalagi kalau sekarang sedang renovasi dengan pelayanan-pelayanan publik yang sekarang ada persiap ada untuk pelayanan disabilitas, kami sudah mempunyainya secara tersendiri. Kemudian apa sekarang untuk pusat sahabat informasi anak yang pelayanan dari Kementerian dan Anak. Kemudian yang bukan karena kembali adalah pelayanan hak asasi manusia. Jadi semua dipersiapkan di usaha tersebut. Secara aksesnya kita bisa lihat ujian apa saja mungkin yang nanti juga bisa. Banyak berada di masyarakat. Bagaimana bentuk peningkatannya? Bagaimana pada saat yang di COVID kemarin memang terjadi penurunan, karena lebih banyak kegiatan-kegiatannya secara zooming. Nah, itu berjalan itu dari tahun 2022 itu terjadi peningkatan rata-rata 400 orang per hari yang datang. Dan di tahun 2024, 2023, nah itu 600 orang per hari. Nah, ini mungkin ini bukan dari saya dari dinas pendidikan, dari dinas kebudayaan, tentunya ini harus berkolaborasi. Karena ini mempunyai koordinator secara hierarkinya. Maksudnya di pendidikan esensi pendidikan adalah dinas pendidikan. Ini kami sudah berkolaborasi dengan pendidikan bagaimana memberikan suatu instruksi kepada sekolah-sekolah untuk bisa memberikan suatu pembelajaran atau aktivitas ke perpustakaan, melakukan aktivitas. Nah itu yang kita lakukan juga dengan ini harus didukung oleh kemudian memberikan jalan peningkatan interaksi lagi. Nah kami sebenarnya dengan komunitas literasi sudah berjalan. Bapak Ketua ini juga salah kemudian buat cerita amanat bahwa setiap Sabtu kita melakukan kegiatan-kegiatan ya, literasi di perpustakaan. Nah itu ruangan-ruangan dan bahkan selasa-selasanya dimanfaatkan, apakah itu anak puisi, kemudian budaya, literasi budaya dan lain-lainnya, warnai dan mendongeng itu kita lakukan di perpustakaan Semarang AS dan setiap dan seluruh perpustakaan yang ada di kabupaten kota. Dan itu juga untuk kami melakukan juga hasil literasi yang ada di juga kendaraan motor. Jadi yang perpustakaan di perpustakaan itu adalah tempat bacanya teman-teman untuk teman-teman komunitas dan diskursif berkolaborasi untuk melakukan supaya indeks literasi ini semakin meningkat di provinsi Selatan. Kita memang tahun ini didukung oleh Perpusnas dengan adanya bantuan 10.000 tulisan yang betul ya untuk beberapa desa desa itu kami memang secara bergiliran. Ini yang menjadi kita mempunyai taman bacaan masyarakat itu juga 150. Nah, memang mereka pertimbangannya adalah bukunya. Kalau untuk pengadaan buku dari penganggaran pemerintah, memang tidak bisa dihibahkan ke TBM Pak Ketua. Yang kami bisa hibahkan adalah 3 buku yang diberikan oleh tokoh masyarakat, oleh masyarakat yang buku masih layak baca yang diberikan kepada kami. Nah itu yang kita sortir, mana yang tidak masukkan perpustakaan, mana yang bisa diberikan kepada teman-teman masyarakat. Nah ini yang kita lakukan. Dan alhamdulillah itu sudah dilakukan. Dan bagaimana untuk mendapatkannya? Gubernur sudah membuat surat edaran kepada seluruh instansi pemerintah untuk menghibahkan buku layak baca. Kalau misalnya langsung nanti baru kita baca seperti yang baru gitu. Nah ini baik itu perpustakaan juga, namun ya berjalan dalam 1 tahun, kemudian memang harus diingatkan, selalu diingatkan
untuk hal tersebut. Nah, tentu ada beberapa yang harus kita lakukan bersama dinas pendidikan tentunya. Bagaimana seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, gerakan dia membaca. Nah, saya setuju itu Pak. Ini yang kita akan sampaikan kepada Ibu Gubernur. Bagaimana kita hidupkan kembali 15 menit atau 10 menit membaca sebelum belajar. Jadi membaca buku, membaca Al-Quran, ya silahkan saja gitu supaya bisa membantu merespon kepada anak-anak untuk membaca. Karena kalau sekali kita lihat di membaca itu memang harus dari rumah ya Pak ya. Nggak bisa udah susah ini saya yang semuanya dari kesehatan jadi masuk ke OPD di anak-anak sifat membaca. Nah, itu memang dengan kondisi yang seperti ini nggak bisa harus dari usia ini. Nah, saya mau analoginya sama dengan bagaimana penuntasan stunting. Nah, itu Pak anggota dewan. Oke, karena apa? Untuk meningkatkan minat baca ini memang harus dari dalam kandungan. Bagaimana bagaimana kita disuruh untuk mengaji, untuk mendengarkan Beethoven, untuk berbicara antara ibu dengan bayinya di dalam kandungan. Nah itu kan suatu untuk merangsang untuk bagaimana kita bisa meningkatkan hal tersebut. Kemudian pada saat anak usia 5 tahun didongengkan, nah kemudian dengan dongeng tersebut nanti mereka merasa terasa penasaran apa sih yang didongengnya seperti apa, nah seperti itu. Namun sekarang karena dengan adanya gadget, maka memang anak-anak sudah beralih kepada gadget semua. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan lagi. Dan ini kami juga dengan komunitas Jawara Internet itu juga sering melakukan hal tersebut. Nah, ini apa lagi dengan sekarang ini Pak Ketua, bahwa kalau misalnya dari di rumah itu pasti lagi lifestyle. Ayahnya menonton TV, ya anaknya juga suka menonton TV. Ayahnya pagi-pagi membaca koran, itu surat al pasti anaknya juga membaca koran. Kalau ibunya nonton sinetron, anak tahu sama selebriti. Nah, masalah dengan hal tersebut, nah kita mungkin bagaimana secara usia dini untuk meningkatkan minat baca ini. Nah ini kemudian dan permasalahan yang terjadi juga pada orang tua. Mungkin kita sebagai orang tua, mungkin termasuk saya juga, pada saat kita ke mall, itu makan di restoran, 500.000 nggak ada masalah, Pak, keluar gitu saja. Tetapi pergi ke toko buku, membeli buku 100.000, kok mahal kali gitu. Nah itu real, realita yang terjadi di masyarakat, yang perlu kita lakukan. Sementara memang akses buku itu di Indonesia 1/9 ya, Malaysia. Jadi satu buku diperebutkan oleh 9 orang. Nah, kapan mau selesai masyarakat mau bacanya? Ya, ya 90, ya 90. Nah, 90. Nah, kemudian belum lagi kalau membaca kita hanya cuma 1 jam beberapa menit. Kalau kita lihat bandingkan dengan Jepang, mau kemana berdiri dan kemana, bukunya dipegang terus, dibaca terus. Kalau kita apa, belajar kita yang baca terus. Jadi itu bukan yang baca berita atau baca buku, terus yang baca WA. Dan ini mungkin yang menjadi permasalahan buat kita semua, dan tentunya ini menjadi apa ya, tugas tugas kita bersama, baik itu dari pemerintahan, baik pun dari komunitas literasi dan Bapak Ibu di IKI ini. Nah, mengenai data, kami di Dinas Kesehatan Kaspat pada saat temuan dengan Pusmas, bahwa Pusmas itu mendapatkan buku, nah, mendapatkan buku karena ini ada undang-undang nomor 3 ya kayak tahun 2018 tentang simpan karya cetak dan karya ya karya cetak dan karya rekam, bahwa kewajiban daripada teman-teman penerbit itu ada. Nah, ini kalau kita berbicara tentang kewajiban nih, nah 2 buku itu diserahkan kepada Perpusnas dan 1 ke perpustakaan
di wilayahnya. Nah, untuk pustaka di wilayahnya dilihat untuk pustaka Sumatera HS. Dan data dari Perpusnas itu ada lebih kurang 150 penerbit yang mengirimkan buku ke Perpusnas. Nah, dari tahun 2018 sampai 2023 ini ada 3.981 judul yang dikirimkan ke Perpusnas dengan 7.289 eksemplar. Namun, secara masuknya ke Provinsi Riau, ke perpustakaan kita, hanya 895 judul. Jadi, masih banyak penerbit-penerbit yang ada di Provinsi Riau yang belum, dan tidak belum mengirimkannya ke perpustakaan Sumatera. Nah, saya data dari teman-teman program ada informasi 150 dari Puskesmas, sorry maaf, dari Perpusnas. Nah, 106 yang terdata di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Namun, cuma 20 yang dikirimkan buku ke sekarang provinsi. Tapi yang lainnya kemana? Apakah tidak ada buku yang diterbitkan atau belum tahu dengan hal ini, undang-undang ini atau bagaimana, atau tidak mau tahu. Nah, ini tentu saya mau. Ya, ini mungkin Pak Hartono nih, jadi PR-nya Pak Hartono. Jadi, kalau memang semua penerbit yang ada di Provinsi Riau ini melakukan hal tersebut, tentu koleksi bukunya Provinsi Riau akan semakin bertambah di puskesmas. Baik itu secara pengadaan dari anggaran APBD maupun dari hibah untuk PKKM. Nah, ini mungkin di tahun 2024 ini ada 120 yang mengirimkan untuk bukunya, hanya 3 penerbit. Terima kasih kepada penerbit yang selalu rutin mengirimkan PKKM-nya kepada Kakak Selama SD. Kita sudah memberikan penghargaan ya Pak Ketua ya, dan saat mengisi pertemuan dengan IKP dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di ruang Ismail Suko sudah kita berikan penghargaan kepada ketiga penerbit tersebut, dan ada plus data. Oke, ya, dari Bukalapak ya. Kemudian Salma Publishing, si Salma, kemudian Perkasa tersebut, Perkasa Kreatif. Terima kasih Bapak Ibu yang selalu bukunya, dan ini adalah amanah undang-undang, bukan amanah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dan tentu kami menunggu penerbit-penerbit lainnya untuk bisa melaksanakan amanah undang-undang ini. Dan kemudian bagaimana bisa kita kolaborasi dalam hal ini? Misalnya selain sebagai Dewan Pembina juga sebagai kadis bersih ya Pak ya, supaya saling mumpuni teman-teman penerbit di sini untuk berkolaborasi. Kita pasangkan festival literasi. Nanti teman-teman penerbit atau anggota EKP bisa berkolaborasi dalam ini. Silakan untuk melakukan bazar buku, pameran buku di ini. Karena kalau tidak kita, siapa lagi yang akan mengangkat penerbit-penerbit di daerah kita? Dan tentunya ini awal pembuka yang cukup baik, karena selama dari tahun 2022 saya di Dinas Perpustakaan Kearsipan, dan baru itulah ketemu dengan IKP. Sebelumnya siapa sih ininya, siapa yang bisa yang bisa dikomunikasikan. Nah, jadi mungkin itu masalah di Provinsi Riau. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah bersama-sama. Tentunya niat baik kita adalah bagaimana meningkatkan literasi di Provinsi Riau ini, tentu dengan maksud tercapainya SDM Riau yang unggul sesuai dengan visi misinya Pak Gubernur Provinsi Riau. Dan ini yang dapat saya sampaikan saat ini. Mohon maaf ada hal yang tidak berkenan. Dan tentunya sekali lagi ini awal dari suatu yang baik. Mari kita sama-sama untuk kolaborasi ke depannya.
buah durian, buah selasi cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada Ibu Dokter Anda, Bibi dan Nasir APTLM atas sambutannya. Semoga makin intim lagi ya Bu ya. Bapak kolaborasi antara semua instansi untuk memajukan literasi dan provinsi khususnya di Indonesia pada umumnya.